Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin. Kaum muslimin, sahabat, keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah atas segala karunia-Nya. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, sahabat, keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan yang lalu telah kita singgung beberapa hal seputar hukum-hukum mengusap imamah atau mengusap sorban. Pada pertemuan kali ini kita akan sedikit melanjutkan pembahasan ini, yakni hukum mengusap sorban ketika berwudu, dan nanti insya Allah kita akan lanjutkan dengan membahas pembahasan setelahnya, yakni babul ghusli, yakni bab seputar mandi wajib. Kaum muslimin, sahabat, keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penulis Syekh Abdullah bin Muhammad At-Tayyar dalam kitabnya Al-Fiqhul Muyassar mengatakan permasalahan seputar mengusap sorban yang dikaitkan dengan mengusap sorban, yakni ada beberapa pertanyaan yang timbul di tengah-tengah masyarakat ketika datang syariat Islam dengan membolehkan seorang mengusap sorbannya. Apakah bagi perempuan juga dibolehkan mengusap kerudungnya? Maka ini terkadang timbul pertanyaan di tengah-tengah masyarakat, terlebih khusus ibu-ibu. Penulis mengatakan hal yajuzul mashu ala khumurin nisa. Apakah boleh mengusap di atas kerudung perempuan? Al-khumur yakni bentuk jamak, dan mufradnya, tunggalnya adalah al-khimar yang bernama kerudung. Apakah boleh bagi seorang perempuan, ya, dia tidak melepaskan kerudungnya, hanya mengusap bagian yakni kerudungnya, tidak mengusap kepala tatkala berwudu? Maka ini adalah pembahasan yang akan kita bahas pada segmen kali ini. Ikhtalafal ulama fi jawazi dzalik. Para ulama berselisih pendapat tentang bolehnya seorang perempuan mengusap area atas kerudungnya tatkala berwudu tanpa melepaskannya. Faqala ba'duhum, akan tapi sebagian ulama mengatakan la yujzi'ul mashu 'alal khimar. Tidak cukup seorang perempuan itu hanya mengusap di atas kerudungnya. Ini pendapat ulama yang lain. Wa qala al-akharun bi annahu yajuzul mahsu 'alal khimar al-mudaru tahtal halqi. Pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya boleh bagi seorang perempuan mengusap kerudungnya, namun dengan catatan kerudungnya itu adalah kerudung yang dililitkan di bawah leher, yang notabene susah untuk dilepas, membutuhkan waktu dan membutuhkan ketelitian untuk melepas kerudungnya. Maka sebagian ulama, tatkala kondisi perempuan mengenakan kerudung seperti ini, maka dia boleh mengusap kerudungnya tatkala berwudu. Wa hadhihi ihda riwayatin fi madhhabil Hanabilah. Ini juga pendapat yang terakhir ini yang membolehkan seorang berwudu dengan mengusap kerudungnya apabila kerudungnya ini dililitkan di bawah lehernya. Ini merupakan salah satu pendapat dan riwayat dari madhab ulama-ulama madhab Hambali. Dan ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh kebanyakan ulama Hanabilah. Kaum muslimin, sahabat, keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas dari beberapa pendapat yang telah kita sebutkan tadi, mana yang paling sahih, mana yang paling benar? Penulis mengatakan was sahih annahu mata hasalat al-masyaqqah imma li burudatin fil jawi aw masyaqqatin fin naz'i fattasamuh fi hadha la ba'sa bihi.
penulis mengatakan, ya, kapanpun kalau seandainya perempuan, seorang wanita mendapati kesulitan dengan melepaskan kerudungnya, apakah itu kesulitan berupa yakni keadaan yang dia rasakan, yakni berupa kedinginan, sulit untuk melepaskan kerudungnya. Kenapa? Kalau dilepaskan dingin sekali, nggak tahan dia dengan kedinginan. Atau karena memang sulit untuk dilepas, seperti apa tadi, kerudungnya dia dililit di bawah leher. Maka penulis mengatakan fattasamuh fi hadza la ba'sa bihi. Maka pembolehan untuk mengusap kerudung, ya, di saat kondisi seperti ini tidak mengapa. Amma ma 'ada dzalik fal aula an la tumsah. Selain dari kondisi ini, selain karena ada kesulitan tatkala melepaskannya, atau karena ada masyakoh yang lain, kedinginan, penyakit dan sebagainya, maka yang utama tentunya tidak mengusap di atas kepala, tidak mengusap di atas kerudungnya. Kenapa? Karena ya tidak ada masyakoh, tidak ada kesulitan. Li'adami wurudin nafsi sahih fi dzalik. Dan ini karena apa? Kenapa kok ada pendapat yang membolehkan? Ya karena nggak ada dalil-dalil yang apa? Yang melarang seorang perempuan untuk apa? Untuk tidak mengusap kerudungnya tatkala berwudu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pembahasan yang pertama seputar apa? Seputar bolehkah perempuan mengusap kerudungnya tatkala wudu. Dan kesimpulannya boleh. Apabila apa? Apabila ada masyaqqah, ada kesulitan, kesusahan dengan melepaskannya. Imma karena ada suatu mudarat yang menimpanya, kedinginan dan sebagainya, ataupun karena apa? Karena susah. Ya, karena kerudungnya ini yani dililit di area leher dan semisalnya. Baik, kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin timbul pertanyaan yang lain. Ini masalah kerudung, Ustaz. Bagaimana dengan topi yang biasa dipakai oleh orang-orang yang tinggal di negara yang ada musim dinginnya, bersalju, atau masyarakat yang tinggal di pegunungan biasa menggunakan topi kupluk. Ya, kalau kita buka di toko online, ya istilah topi yang menutupi telinga ini yang sering dipakai oleh orang-orang untuk mengatasi hawa dingin di daerahnya adalah istilah topi kupluk. Bagaimana dengan topi kupluk ini? Ini juga merupakan di antara hal yang dijelaskan oleh penulis dalam kitab ini. Hukmul mashi 'alal qubba'is syamil lirra'si wal udhunain. Hukum mengusap topi yang menutupi kepala beserta kedua telinganya. Penulis mengatakan, ma yulbasu fi syita minal qubba'is syamil lirra'si wal udhunain, ya, lirra'si wal udhunain, ikhtalafa ulama fi jawazil masih alaihi. Adapun ya, apa yang dipakai seorang di musim dingin, ya, berupa topi yang menutupi kepala dan kedua telinganya, maka ini adalah perkara yang juga masuk ranah khilaf di antara ulama. Ya, tentang apa? Tentang apakah boleh mengusap topi jenis ini. Wasahih annahu yajuzul mas'u alaih. Yang benar adalah pendapat yang membolehkannya. Wa dzalika li masyaqqatin naz'i wa li husulid dharari al-mutawaqqa' bin naz'i. Ini kenapa? Karena alasannya karena ada masyaqqah tatkala orang melepaskannya, dan juga karena adanya mudarat yang diprediksi akan menimpanya tatkala dia apa? Melepaskannya. Maka berdasarkan illah ini, berdasarkan sebab ini, dan ada kaidah mengatakan al-hukmu yaduru ala illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berpusat pada sebabnya. Kalau ada sebabnya, maka hukum itu ada. Kalau nggak ada sebabnya, maka hukumnya juga tidak ada. Maka ketika seorang melihat, ya, seorang ulama melihat kalau seandainya kondisi seorang itu apa? Dengan memakai kopi atau yakni topi kupluknya tadi, melepaskannya ada masyaqqah, ada mudarat, maka ini menjadi sebab dibolehkannya apa? Seorang mengusap di atas topinya. Maka boleh. Ya, orang yang ingin mengusap topinya tadi, ya, di atas topinya tatkala berwudu, ya, dibanding dia melepaskannya karena ada mudarat, maka ini hal yang tidak mengapa. Wadzalika lima qad yusibur ra'su bikasfihi. Ini karena apa? Karena ada hal-hal yang akan menimpa kepalanya tatkala apa?
membukanya. Jadi kesimpulannya boleh tatkala ada ada masyaqqah, ada mudarat yang menimpa orang tersebut. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini hukum-hukum seputar mengusap surban dan hal-hal yang mirip dengan surban. Dan insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan seputar mandi wajib, babul ghusli. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita selesai membahas seputar hukum-hukum mengusap surban, ini kita akan langsung melanjutkan bab seputar mandi wajib. Awalan ta'rifuhu. Yang pertama adalah definisi dari mandi wajib itu apa? Al-ghuslu huwa isti'malu ma'i tahurin fi jami'il badani ala wajhin makhsusin bi syurutin wa arkan. Penulis yakni Syekh Abdullah bin Muhammad At-Tayyar mengatakan, mendefinisikan mandi wajib adalah menggunakan air yang suci ke seluruh badan ala wajhin maksus dengan cara tertentu bisyurutin wa arkan, dan dengan syarat-syarat dan juga rukun-rukun yang perlu dipenuhi. Ini pengertian dari mandi wajib. Ini singkat ceritanya atau singkat katanya, mandi wajib adalah ta'mimul ma' fi jami'i al-badan atau fi sa'iri al-badan, yakni meratakan seluruh air atau meratakan air ke seluruh badan. Ini adalah apa? Adalah mandi junub, mandi wajib. Mandi wajib nggak harus mandi junub. Dia ada mandi untuk mensucikan diri dari haid dan nifas, ini juga bagian dari al-ghuslu, bagian dari apa? Mandi wajib. Tentunya mandi ini kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala harus diiringi dengan niat. Harus diiringi dengan niat. Karena tanpa niat dia tidak dianggap sebagai mandi wajib. Dia akan dianggap mandi seperti mandi-mandi biasanya. Maka inilah perlunya seorang menghadirkan niat tatkala tatkala mandi wajib, agar kiranya agar kiranya mandinya ini dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang pelakunya didapat atau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengenai mandi wajib ini tentunya ada beberapa hal yang mengharuskan seorang mandi wajib. Ada beberapa hal yang mengharuskan seorang untuk melakukan mandi wajib. Apa saja hal-hal yang menjadikan seorang harus mandi wajib? Insyaallah kita akan jelaskan tentunya setelah jeda yang berikut ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita seputar hukum mandi wajib. Pada segmen sebelumnya telah kita sebutkan tentang definisi dari mandi wajib, yakni meratakan air ke seluruh tubuh dengan memenuhi syarat-syarat dan rukunnya, dan harus diiringi dengan niat. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada segmen ini kita akan menjelaskan apa saja hal-hal yang menjadikan seorang wajib dan harus mandi junub. Penulis mengatakan mujibatul ghusli, hal-hal yang mewajibkan seorang mandi wajib. Asbabu wujubil ghusli, maknanya adalah sebab-sebab diwajibkannya seorang mandi wajib ini. Sebab yang pertama, khurujul mani, yakni keluarnya mani. Dan air mani telah kita singgung di pertemuan yang lalu, bahwasanya mani adalah cairan yang kental yang memiliki aroma yang khas, dan di antara ciri-cirinya adalah berwarna putih, dan dia keluar disebabkan karena apa? Rangsangan, karena syahwat, dan karena berhubungan badan dan sebagainya. Ini adalah mani. Keluarnya mani termasuk di antara hal yang menjadikan seorang harus melakukan mandi wajib tatkala ia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittafaqal fuqaha ala anna khurujal mani sababun min asbabi wujubil ghusli bal nuqilal ijma' ala dzalik. Ulama ahli fikih, ulama
bersepakat bahwasanya keluarnya mani merupakan salah satu sebab di antara sebab-sebab seorang diwajibkan mandi. Bahkan dinukilkan bahwasanya ini adalah perkara yang ijma'. Ya, perkara yang disepakati oleh seluruh ulama dan kaum muslimin. Bahwasanya tatkala seorang mengeluarkan mani, ya maka wajib baginya untuk mandi wajib. La farqa bainar rajuli wal mar'ati fin naum wal yaqظah. Enggak ada perbedaan. Ya. Apakah dia seorang laki-laki maupun perempuan? Apakah keluar dalam kondisi tidur ataupun bangun sadar? Ya, maka tatkala seorang mendapati celananya basah karena air mani, tetap dia mandi wajib. Dalilu dzalika qauluhu ta'ala wa in kuntum junuban fattahharu. Dan apabila kalian junub maka bersucilah. Bersuci di sini maknanya adalah maka mandilah, mandi wajib. Untuk mengangkat Untuk mengangkat hadas besar yang menimpa badannya. Kemudian kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang lain atau dalil yang lain yang menyebutkan bahwasanya keluar mani merupakan perkara yang diwajibkan seorang untuk mandi wajib. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innamal ma'u minal ma'." Ya, sesungguhnya air, kewajiban menggunakan air itu minal ma', karena Karena ada air. Ini karena melihat air. Maknanya Yajibul ghuslu bil ma' min inzalil ma' ad-dafiq. Yakni wajib seorang mandi dengan menggunakan air, ya, disebabkan karena Karena mengeluarkan air yang terpancar. Ini air mani, karena memang sifatnya air mani adalah terpancar. Di sana ada hadis yang lain yang menjelaskan tentang wajibnya seorang mandi wajib, mandi besar tatkala mengeluarkan air mani. Hadis dari Ummi Salamah atau hadis dari Ummi Sulaim, ya, an Ummi Sulaim radhiyallahu anha annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya, al-mar'atu tara fi manamiha ma yarahu ar-rajul. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza hiya ra'atil ma'." Ya. Dari hadis Ummi Sulaim bahwasanya dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal al-mar'ati an taqtasila idza ra'atil ma'?" Ya. Dalam riwayat lain dikatakan, apakah seorang itu ya Rasulullah juga diwajibkan mandi sebagaimana seorang laki-laki, ya, diwajibkan mandi tatkala melihat air mani? Maka Rasulullah SAW bersabda, "Na'am idza hiya ra'atil ma." Ya, kalau dia melihat ada air mani pada pakaiannya. Ya, maka hukum wajib mandi besar atau mandi wajib ini berlaku untuk siapa saja, laki-laki dan juga perempuan. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan. Apakah keluarnya mani ini dan seorang diwajibkan mandi besar, mandi wajib, apakah keluarnya ini harus dengan syahwat atau tidak? Karena terkadang ada kondisi yang ini seorang tuh karena kecapean yang ekstrim, kecapean, kelelahan yang luar biasa, atau karena kedinginan. Ya, kemudian dia tiba-tiba melihat air mani pada pakaiannya. Apakah kondisi ini juga diharuskan untuk mandi wajib? Ini adalah pembahasan yang akan kita bahas pada segmen kali ini juga. Penulis mengatakan, hal yashtaritu li ijabil ghusli ayyakuna al-mani kharaja bisyahwah. Apakah disyaratkan ya wajibnya seorang mandi besar itu karena mani yang keluar karena syahwat, karena ada rangsangan seksual, ya, atau tidak? Maka ya di sini penulis mengatakan ikhtalafal fuqaha fi hadhil mas'alah. Ulama juga berselisih pendapat tentang masalah ini. Pendapat yang pertama, fal Hanafiyah wal Malikiyah wal Hanabilah yashtarituna li ijabil ghusli lil mani an yakhruja bi syahwatin. Ya. Ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah dan juga begitu juga ulama Hanabilah, mereka mensyaratkan wajibnya mandi besar ini ya tatkala seorang mengeluarkan air mani dan keluarnya karena ada syahwat,
ada rangsangan seksual. Ya, tatkala seorang keluar mani karena ada rangsangan seksual, ada syahwat, maka dia wajib mandi. Kalau keluarnya bukan karena rangsangan seksual atau karena syahwat, maka dia tidak wajib mandi. Ini pendapat dari ulama Hanabilah, Malikiyah dan juga Hanafiyah. Pendapat yang kedua, wadhahab Syafi'i. Pendapat yang dikemukakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ila wujubil ghusli bi khurujil mani mutlaqan. Jadi apa? Beliau mewajibkan, memandang bahwasanya mandi besar wajib ya secara mutlak jika seorang mengeluarkan mani. Tatkala mani keluar, ya imma karena syahwat atau karena kondisi yang mungkin menyebabkan maninya keluar karena kedinginan, kelelahan dan sebagainya, maka secara mutlak dia diwajibkan untuk mandi besar. Ai sawa'an wujidat syahwah am la tujad. Sama saja, apakah ada syahwat di situ atau enggak ada syahwat. Fa idza kharaja li maradin aw li bardin aw li nahwi fa innahu yujibul ghuslu indahum. Maka menurut Imam Syafi'i dan juga ulama Syafi'iyah, ya, mereka mengatakan kalau seandainya mani keluar karena sebuah penyakit, ada istilah medis disebut dengan spermatorhia. Ini adalah yakni kondisi tatkala ditimpa suatu penyakit yang mana mani sering keluar walaupun tidak karena rangsangan seksual atau juga karena barodin, ya, karena hawa dingin. Maka menurut Imam Syafi'i dan juga ulama Syafi'iyah, ini juga termasuk hal yang menjadikan seorang mandi wajib atau mandi besar. Warrajih, adapun pendapat yang rajih, pendapat yang kuat, sebagaimana penulis mengatakan di sini, huwa ishtiratus syahwah li wujubil ghusli. Yang wajib adalah harus disyaratkan adanya syahwat, adanya rangsangan seksual, ya, tentang kewajiban seorang untuk melakukan mandi besar. Ini pendapat yang rajih sebagaimana disampaikan oleh penulis, yakni Syekh Abdullah bin Muhammad At-Thayyar dalam kitabnya Al-Fiqhul Muyassar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan berikutnya. Idza ahassa bintiqalil mani falam yakhruj hal 'alaihi al-ghuslu? Kalau seandainya seorang merasa yakni air maninya keluar, ternyata ketika dia cek nggak keluar. Ini apakah kondisi yang juga mewajibkan seorang untuk mandi besar? Dia terasa ada yang keluar dari kemaluannya. Ya, imma karena rangsangan seksual atau karena yang lainnya, dia merasakan ada yang seolah-olah mau keluar atau hampir keluar dari kemaluannya. Tatkala dia cek, kering. Nggak ada cairannya. Apakah hal ini juga termasuk yang membuat seorang untuk mandi besar? Di sini ada khilaf di antara ulama. Yang pertama, dzahhabal Hanabilah. Ya, pendapat dari ulama Hanabilah. Ila annahu mata ahassa bintiqalihi lakinnahu ma kharaja fa innahu yaghtasil. Kapanpun seorang tatkala merasakan adanya yakni pergerakan air mani di kemaluannya, namun ternyata dia pastikan enggak keluar, dia tetap mandi wajib. Li'annal mani ba'adu atau li'annal mani ba'idun mahallahu. Atau ini juga bisa dibaca li'annal mani ba'ada mahallahu fasadaqa alaihi annahu junubun. Karena apa? Karena mani berpindah dari kantung maninya dan ini dianggap bahwasanya dia dalam kondisi junub. Ya. Tatkala mani telah berpindah dari kantungnya, dia merasa ada sesuatu yang mau keluar dari kemaluannya. Ya, kantung mani ini kalau istilah medisnya disebut dengan vesicula sempalis. Ya, atau seminalis. Nah, tatkala dia merasa ada yang mau keluar dan dia cek ternyata nggak keluar, maka tetap ini dianggap orang yang yang junub. Dan dia dia harus mandi junub. Li'anna asal janabah minal bu'di. Karena istilah janabah, istilah junub itu yakni makna bahasanya adalah al-bu'du, jauh. Yakni cairannya menjauh dari tempatnya, dari kantung maninya. Maka tidak disyaratkan
seorang melihat air mani di pakaiannya baru dia mandi. Enggak. Tapi apa? Sebatas air tersebut terasa sudah keluar, walaupun realitanya tidak keluar, maka baginya wajib mandi besar. Ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh ulama-ulama dari mazhab Hambali. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan ulama-ulama yang lain? Bagaimana dengan pendapat ulama-ulama dari mazhab Hanafi? Begitu juga dengan ulama Maliki dan Syafi'i. Apakah mereka sama? Ya, sependapat dengan ulama-ulama dari mazhab Hambali? Kita bacakan perkataan dari Syekh Abdullah bin Thayyar atau Abdullah bin Muhammad At-Thayyar di kitab ini. Wa dhahabal Hanafiyah wal Malikiyah wa Syafi'iyah ila adami wujubil ghusli. Pendapat dari ulama Hanafiyah, Malikiyah dan juga Syafi'iyah mengatakan tidak diwajibkan mandi besar bagi orang yang apa? Tidak melihat ya mani di pakaiannya, walaupun apa? Dia merasa ada sesuatu yang keluar. Namun tatkala dia tidak melihat sesuatu, tidak melihat cairan mani di pakaiannya, maka hal ini tidak mewajibkan dia untuk apa? Mandi besar. Wa hadha huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin wa huwa as-shawab. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan ini adalah pendapat yang kuat menurut penulis. Dalil dzalika haditsu Ummi Sulaim As-Sabiq radhiyallahu anhu wa qauluhu na'am idza hiya ra'atil ma. Ya, dalilnya apa? Dalilnya hadis Ummu Sulaim yang telah kita bacakan. Kalau seandainya perempuan melihat air, apakah wajib baginya mandi besar ya Rasulullah? Maka Rasul mengatakan na'am idza hiya ra'atil ma. Iya, kalau seandainya apa? Dia melihat air mani. Jadi secara redaksi hadisnya menunjukkan kata melihat. Maka yang menjadikan seorang wajib mandi besar diantaranya adalah melihat air mani. Meskipun apa? Nah, meskipun dia keluar tanpa syahwat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembahasan seputar ya mandi besar, dan insyaallah kita akan lanjutkan setelah jeda yang berikut ini. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, telah kita jelaskan sebelumnya di segmen sebelumnya tentang apakah seseorang juga diwajibkan mandi meskipun apa? Dia merasakan keluarnya mani akan tapi tidak melihat cairan mani di pakaiannya. Telah kita singgung bahwasanya pendapat yang rajih, pendapat yang benar adalah dia mandi tatkala apa? Tatkala melihat mani di pakaiannya. Tatkala hanya sebatas yakni merasakan seolah-olah air maninya keluar, ternyata realitinya tidak keluar, ya nggak ada cairan yang membasahi pakaiannya, maka dia tidak diwajibkan mandi besar. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, begitu juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain yang mendukung bahwasanya apa? Syarat mandi besar harus dengan melihat air atau melihat air mani adalah hadis yang dikemukakan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri sebagaimana telah kita sebutkan di muka. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Innamal ma' minal ma'." Seseorang wajib mandi menggunakan air, yakni dalam mandi besar, tatkala apa? Tatkala mendapati dirinya mengeluarkan air, yakni air mani. Ya, famata lam yujad ma'un ya'nil mani fala ma'a ya'ni fala yaktasil. Ya, dimanapun atau kapanpun seorang tatkala tidak mendapati air, yakni air mani, maka maknanya juga dia tidak diwajibkan untuk mandi besar. Maka apabila kasusnya kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah disampaikan penulis di sini, idza istayqadha naim wa wajada maniyan wa lam yadhkur ihtilaman wajaba alaihil ghuslu. Apabila seorang bangun tidur kemudian dia mendapatkan cairan mani di celananya dan dia tidak merasa bermimpi, dia yakni mimpi yakni menggauli istrinya atau ya ihtilam, maka tidak wajib baginya untuk apa? Untuk
untuk mandi. Atau kita ulangi. Idza istayqadha an-na'im wa wajada maniyan wa lam yadhkur ihtilaman wajaba 'alaihi al-ghusl. Apabila seorang bangun dari tidurnya kemudian mendapati cairan maninya dan dia tidak ingat telah mimpi basah sebelumnya, maka tetap baginya apa? Mandi besar. Jadi dia harus mandi besar. Li hadithi Ummu Sulaim as-sabiq. Karena apa? Berdalil dengan hadisnya Ummu Sulaim yang mana Rasulullah SAW bersabda, "Na'am idza hiya ra'atil ma'." Ya, dia wajib mandi besar kalau dia melihat air mani. Lakin ya, penulis menjawab dan penulis ini menambahkan di sini, "In tadzakkara ihtilaman wa lam yajid maniyan fala yajib 'alaihi al-ghuslu." Ya, kalau seorang bangun tidur dan dia mendapati sadar, dia teringat di waktu tidur tadi dia sebenarnya mimpi basah, tapi tatkala dia bangun dia tidak mendapatkan cairan maninya di pakaiannya, fala yajib 'alaihil ghuslu, maka tidak wajib baginya apa? Mandi besar. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang disampaikan oleh Abi Sa'id Al-Khudri Al-Mutaqaddim. Ya, yakni hadis innamal ma' minal ma'. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini penulis menambahkan tentang kondisi yang kita sebutkan sebelumnya ini. Ya, idza istayqadha fa wajada balalan. Huna la yakhlu min thalathi halat. Kalau seandainya seorang bangun tidur, kemudian dia mendapatkan yakni sesuatu yang basah di celananya, maka kondisi seperti ini tidak terlepas dari 3 kondisi. Ya, atau salah satu dari 3 kondisi. Yang pertama, an yatayaqqan annahu mujibun lil ghusli, yakni annahu mani. Dia yakin bahwasanya ini adalah kondisi yang mewajibkan dia untuk mandi wajib. Karena apa? Dia tahu ini adalah air mani. Fal hukmu huna wujubul ghusli sawa'an dzakara ihtilaman aw lam yadhkur. Maka di sini wajib mandi besar. Sama saja apakah dia ingat bahwasanya tadi dia mimpi basah atau tidak ingat. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, an yatayaqqan annahu laysa bimani. Dia yakin bahwasanya yang keluar ini bukan air mani. Jadi air apa? Bisa jadi air seni atau ngompol dia, atau air madi. Ya, air madi ini perbedaan dengan air mani. Ya, air madi adalah cairan yang keluar, ya, terkadang keluar karena dorongan syahwat atau bisa juga karena apa? Karena faktor kedinginan atau karena penyakit. Namun memiliki cara atau memiliki sifat yang berbeda dari air mani. Kalau air mani kental, ya, berwarna putih, memiliki aroma yang menyengat. Kalau air madi, dia lebih sedikit encer dan warnanya bening keputih-putihan. Ini air madi. Kalau dia yakin bahwasanya yang keluar ini bukan air mani, fal hukmu adamu wujubil ghusli, maka yang benar hukumnya adalah tidak wajib baginya mandi besar. Lakin yajibu ghuslu ma asobahu. Tapi yang wajib baginya adalah dia mencuci area kemaluannya dan juga pakaian yang terkena air ini. Li'anna hukmahu hukmal baul. Karena air ini dihukum sebagai air kencing. Kaum muslimin, sahabat keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana dengan kondisi yang ketiga? Kondisi yang ketiga, ya, seseorang apa? Tidak tahu cairan ini adalah mani atau madi atau yang lainnya. An yajhal hal huwa mani aw amla. Dia tidak tahu apakah cairan yang keluar ini ya mani atau selainnya. Faqad ikhtalafa fi hadhihi al-halah al-ulama'u. Maka pada kondisi seperti ini ulama berbeda pendapat. Faqila yajibu an yaqtasila ihtiyatan. Maka ada pendapat mengatakan wajib baginya untuk apa? Mandi besar. Kenapa? Sebagai bentuk kehati-hatian. Ya, wa huwa as-shawab. Ini adalah pendapat yang benar. Sebagai bentuk kehati-hatian. Jangan-jangan yang keluar adalah mani, bukan madi. Maka sebagai bentuk kehati-hatian, dia wajib mandi besar. Wakila la yajib. Ya, meskipun ada sebagian ulama yang mengatakan tidak wajib. Li'anal aslat taharah, karena hukum asal segala sesuatu adalah taharah. Tetapi kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai bentuk kehati-hatian, ya, sebagai bentuk kehati-hatian, kita memilih pendapat yang mengatakan bahwasanya kondisi yang ketiga ini adalah di antara kondisi yang apa? Mewajibkan seorang mandi besar sebagai bentuk apa? Kehati-hatian.
Kaum muslimin, sahabat, keluarga muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Timbul permasalahan lagi. Ya, tatkala seorang selesai mandi junub, mandi besar, tiba-tiba dia mendapati air maninya keluar kembali. Ya, ketika dia mengeringkan pakaian, dia dapati kemaluannya mengeluarkan air mani kembali. Apa yang dia lakukan? Idza kharajal mani ba'dal ghusli. Ya. Madza yaf'al? Kalau seandainya seorang melihat air maninya kembali setelah dia melakukan mandi junub atau mandi besar, apa yang dia lakukan? Apakah mandi lagi atau tidak? Ya, maka ini ada perincian dari penulis. Idza kharajal mani ba'dal ghusli faqad ikhtalafa al-fuqaha fi dzalik. Kalau seandainya seorang habis mandi besar, ya, dia melihat maninya keluar, maka ini adalah di antara kondisi yang mana para ulama berselisih pendapat. Wa rajih huwa adamu wujubil ghusli illa idza kana khurujal mani, ya, illa idza kana khurujal mani nasyi'an an ladzatin tari'ah. Ya, ini kondisi ini tidak mewajibkan seorang mandi besar kecuali jika apa? Jika keluar maninya ini karena apa? Karena ada kelezatan, karena ada syahwat yang tiba-tiba muncul. Ya, dia keluarnya karena syahwat, bukan karena ada sisa-sisa mani yang apa? Yang masih ada di dalam kemaluannya tiba-tiba pas mandi, selesai mandi keluar lagi. Enggak. Tapi apa? Murni karena ada rangsangan syahwat. Ada rangsangan seksual. Maka tatkala kondisi seperti ini, dia wajib mengulangi mandinya kembali. Fayajibu alaihil ghuslu maratan ukhra. Maka wajib baginya untuk mengulang mandinya tatkala apa? Mendapatinya seperti itu. Ini setelah mandi, kemudian dia melihat sesuatu, barangkali terangsang lagi dia, keluar mani lagi, maka wajib baginya mengulang mandi besarnya. Amma idza kharajal mani ba'da ghuslihi biduni ladzatin fala yajib al-ghuslu. Kalau seandainya keluar maninya ini, ya setelah yakni mandi, ya bukan karena apa? Dorongan syahwat, bukan karena apa? Yakni unsur kelezatan, dorongan syahwat, dorongan ini seksual, maka tidak wajib baginya mandi. Karena apa? Barangkali maninya ini keluar karena apa? Karena ada sisa-sisa mani yang memang belum keluar dari kemaluannya. Kalau keluar tanpa ada dorongan syahwat, maka baginya nggak perlu mandi, ya, dan dia bisa yakni membersihkan saja, ya, kemaluannya, kemudian memakai pakaiannya. Walakin akan tapi yang perlu dia kerjakan sebagaimana penulis menjelaskan di sini, wal wajib alihil istinja wal wudu inda iradatis shalah. Kan tapi yang wajib baginya adalah hanya cebok sebagaimana telah kita singgung sebelumnya. Wal wudu inda iradatis shalah, dan wudu kembali tatkala apa? Tatkala ingin melakukan salat. Wa hadza ma aftat bihil lajnah daimah lil buhuts al ilmiyah wal ifta fi Saudi. Ini adalah pendapat lajnah daimah di negara Saudi. Jadi ya, kita ulangi lagi. Kesimpulannya, kalau dia maninya ini adalah sisa-sisa mani yang keluar dari kemaluannya tanpa ada dorongan syahwat, maka yang pertama dia tidak wajib mandi besar lagi. Yang kedua, dia wajib istinja cebok, ya, menghilangkan sisa-sisa air mani yang masih berada di kemaluannya tadi. Yang ketiga, kalau dia mau setelah itu mengerjakan sholat, maka dia wajib untuk wudhu. Untuk apa? Untuk bersuci dengan wudhu. Ya, tatkala apa? Tatkala dia ingin mengerjakan sholat atau ibadah lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah hal yang pertama yang membuat seorang apa? Wajib baginya untuk mandi besar. Ya, ini apa? Keluarnya mani. Kemudian yang kedua, di antara hal yang mewajibkan seorang mandi besar adalah iltiqa'ul khitanain, yakni bertemunya dua kemaluan. Apakah hanya sekedar bertemu nempel atau harus ada penetrasi atau bagaimana? Maka ini adalah hal yang akan kita jelaskan pada kali ini. Taib, iltiqa'ul khitanaini, berjumpanya dua kemaluan. Min asbabil ghusli iltiqa'ul khitanain. Di antara sebab-sebab
seorang diwajibkan mandi besar adalah tatkala kemaluannya berjumpa dengan kemaluan yang lain. Wadzalika kama rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Ini ya sebagaimana hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah yang hukumnya marfu' sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, beliau mengatakan idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu. Kalau seandainya seorang duduk di antara 4 anggota tubuh istrinya, jadi antara kedua tangan dan kedua kakinya, thumma jahadaha, kemudian dia bersungguh-sungguh melakukan jima, faqad wajabal ghuslu, maka wajib baginya apa? Mandi besar. Wazada fi riwayah Muslim, dalam riwayat Muslim masih dari sahabat yang sama ada tambahan, yakni apa? Wa in lam yanzil, meskipun dia tidak mengeluarkan mani, meskipun maninya tidak keluar, tapi sekedar apa? Adanya berjumpa. Ini antara dua kemaluan, ya, ada penetrasi di situ, maka tatkala dia tidak mengeluarkan maninya, tetap dia harus mandi wajib. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dalil yang lain dari istri Nabi Muhammad SAW yang bernama Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jalasa baina syu'abihal arba' wa massal khitanul khitan faqad wajabal ghuslu." Kalau seandainya ada seorang duduk di antara 4 anggota tubuh istrinya, kemudian saling bersentuhan antara kemaluan, ya, faqad wajabal ghuslu, maka wajib baginya untuk apa? Mandi. Hadis yang lain dari masih perawi yang sama, Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda, "Idza iltaqal khitanan faqad wajabal ghuslu." Kalau seandainya ya berjumpa dua kemaluan, maka wajib baginya ghuslu. Kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu jelaskan, yakni berjumpanya kemaluan ini bukan hanya menempel atau bergesek saja, namun harus apa? Harus ada penetrasi, sebagaimana disampaikan penulis ini. Taghyibul hasyafah fil farj. Ini apa? Adanya penetrasi minimal dengan memasukkan yakni kepala kemaluannya ke kemaluan istrinya. Ini sudah apa? Mewajibkan baginya untuk mandi besar. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah pembahasan atau sebagian pembahasan dari hukum mandi wajib, dan insya Allah masih ada pembahasan seputar hal ini, dan kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Kita akhiri perjumpaan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.